Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas Laboratorium Pengantar Akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke materi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Sekarang kita akan masuk ke jurnal terlebih dahulu. Dalam siklus akuntansi, jurnal merupakan atau masuk ke dalam proses atau tahapan pencatatan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengertian jurnal terlebih dahulu. Jurnal merupakan catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang didebit dan akun yang dikredit, disertai dengan jumlahnya masing-masing dan referensinya. Selanjutnya kita akan membahas jenis jurnal. Nah, jenis jurnal ini ada dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, tapi untuk jurnal khusus ini kita akan bahas lebih detail di perusahaan dagang. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi semua jenis transaksi semua dicatat dalam jurnal umum. Nah, sedangkan kalau jurnal khusus ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Nah, jadi perusahaan bisa menggunakan jurnal umum, bisa menggunakan jurnal khusus. Nah, untuk perusahaan jasa, biasanya perusahaan hanya menggunakan jurnal umum saja. Namun, untuk perusahaan dagang, karena biasanya transaksinya itu relatif sejenis, jadi karena saking banyaknya transaksi, nah, dan transaksinya itu relatif berulang, nah makalah dibuat jurnal khusus kalau untuk perusahaan dagang, seperti itu. Tapi untuk jurnal khusus ini akan kita bahas lebih detail di materi perusahaan dagang nanti. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat akun. Nah, akun ini di sini ada kode akun, ada jenis akun, bertambah dia posisinya di mana, berkurang di mana, dan saldo normalnya apa. Oke. Untuk jenis akun, sebenarnya itu secara garis besar itu ada 5 jenis. Yang pertama, dengan kode 1 itu ada aset. Yang kedua, kodenya 2 itu ada kewajiban. Yang ketiga, kodenya 3 itu modal. Yang keempat, kode 4 pendapatan atau revenue, dan yang kelima atau kodenya 5 ini ada beban atau expense. Nah, di sini sebenarnya saat dia bertambah sama dengan saldo normalnya. Kalau kalian perhatikan di sini saat dia bertambah sama dengan saldo normalnya. Nah, saat dia bertambah, kalau untuk aset, kita ngomongin aset dulu di sini. Untuk aset, saat dia bertambah, posisinya di debit. Atau dia saldo normalnya ada di debit. Tapi saat berkurang, posisinya di kredit. Jadi sebenarnya kalian cukup menghafal saat dia bertambahnya aja atau saldo normalnya aja yang kalian hafal. Jadi saat dia bertambah atau saldo normalnya itu di mana? Kalau aset, itu di debit, kewajiban, di kredit, modal, di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Jadi saat aset bertambah, posisinya asetnya di debit. Saat kewajiban bertambah, posisinya di kredit. Saat modal bertambah, posisinya di kredit. Pendapatan bertambah, posisinya di kredit. Beban bertambah, posisinya di debit. Nah, ini kalian wajib menghafalnya. Wajib hafal. Gitu. Saat dia bertambah atau posisi saldo normalnya itu di mana? Ini sama aja. Nah, jadi saat aset berkurang tinggal dibalik aja.
saat dia bertambah atau saldo normalnya kan kalau untuk aset di debit. Nah, berarti saat dia berkurang, aset kita berkurang, maka posisinya ada di kredit. Seperti itu. Jadi kalian cukup menghafal satu ini nih, bertambah atau saldo normalnya di mana. Nah, nanti kalau untuk berkurang berarti kebalikannya, kalau dia di debit berarti saat berkurang di kredit. Kalau kewajiban ini kan berarti saldo normalnya atau saat dia bertambah di kredit berarti saat berkurang, saat kewajiban kita berkurang posisinya di debit. Nah, kalian ini wajib hafal. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan format dari jurnal umum. Di sini kita hanya akan membahas jurnal umum terlebih dahulu. Nah, untuk format jurnal di sini ada nama perusahaannya apa. Terus di sini jurnal umum atau general ledger, general journal. Terus di sini periodenya periode kapan. Nah, di sini untuk kolomnya ada tanggal. Di sini biasanya tahun dan bulan, di sini tanggalnya. Terus di sini ada keterangan. Atau kalau mau ditambah dengan bukti transaksi boleh di sini. Bukti ditambah satu kolom lagi. Punten. Di sini ditambah satu kolom lagi, di sini bukti transaksi. Jadi nanti tinggal dicatat di sini bukti transaksinya apa. Misal faktur nomor 12. Berarti biasanya disingkat dengan F12. Terus kalau bukti kas keluar BKK 1 misal kayak gitu. Bukti kas keluar nomor 1 berarti BKK 1 gitu. Nah, ini bukti transaksi di sini. Di sini ada keterangan. Keterangan ini nantinya isinya akun, nama akun. Gitu. Nah, di sini ada referensi. Referensi di sini untuk di jurnal umum diisi dengan kode akun. Setelah memposting ke buku besar, itu nanti ada kode akunnya harus dicatat di sini sebagai penanda bahwa jurnal ini sudah diposting ke buku besar atau sudah dicatat ke dalam buku besar. Tulisnya di referensi di sini. Oke. Di sini ada debit dan ada kredit. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar atau general ledger. Nah, buku besar itu apa? Nah, buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun. Suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Nah, jadi buku besar ini nantinya ada banyak per akun itu harus ada buku besarnya satu-satu. Gitu. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Oke, di sini proses memindahkan jurnal atau ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar disebut dengan posting. Jadi, saat tadi kita sudah membuat jurnal di sini, nah terus kita akan memasukkan ke dalam buku besar. Nah, prosesnya itu disebut dengan posting. Memposting jurnal ke dalam buku besar atau memindahkan dari jurnal ini ke dalam buku besar seperti itu. Disebut dengan posting. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk buku besar. Nah, buku besar ini sebenarnya ada 4 bentuk. Yang pertama ada T-account atau bentuk T. Yang kedua ada bentuk 2 kolom atau skontro. Yang ketiga ada bentuk 3 kolom dan 4 kolom di sini disebut dengan bentuk staffel. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bentuk T-account. Bentuk T-account di sini seperti yang kita lihat dan sesuai dengan namanya, dia hanya berbentuk seperti huruf T. Di sini ada debit dan di sebelah kanan ada kredit. Nah, mungkin kalian masih bingung sebenarnya debit kredit itu apa sih? Sebenarnya dalam istilah akuntansi, debit itu hanya sebelah kiri. Jadi maksudnya debit itu posisinya sebelah kiri, kredit itu kanan, sisi kanan, debit sisi kiri gitu. Hanya itu saja sebenarnya untuk debit kredit artinya. Nah, di sini berarti kan untuk sisi kiri ini disebutnya dengan debit. Debit itu sisi kiri maksudnya, kredit itu sisi kanan.
Nah, di sini ada nama akun. Kita catat dulu nama akun dan kode akunnya. Di sini nama akunnya berarti misal akunnya Kas. Maka tinggal kita tulis Kas. Nanti kodenya berapa? Nanti biasanya ada di soal. Nah, di sini untuk T-account ini sebenarnya kurang lengkap karena kenapa? Nah, yang di sini yang dicatat di sini nantinya hanya tanggal dan nominalnya saja. Tidak ada keterangan transaksi itu transaksi mengenai apa. Gitu. Jadi sebenarnya T-account ini kurang lengkap. Nah, yang kedua kita bahas mengenai bentuk skontro atau bentuk dua kolom. Nah, sebenarnya sama saja di sini, sama seperti akun T atau bentuk T-account. Di sini ada posisi di debit, di sini sebenarnya sama seperti huruf T, hanya di sini lebih lengkap kolomnya. Di sini ada debit, di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Nah, di posisi kanan ada sisi kredit. Ada tanggal, keterangan, referensi, kredit. Nah, di sini untuk tanggalnya boleh ini dibagi dua lagi sama seperti ini. Di sini biasanya tahun dan bulan, di sini tanggalnya. Nah, di sini untuk bentuk dua kolom atau skontro ini dia sedikit lebih lengkap. Dia lebih lengkap mengapa? Karena di sini keterangannya kita bisa tahu sebenarnya transaksi dengan nominal sekian itu atas transaksi apa. Gitu. Di sini bisa kita catat keterangannya. Misal ada kas di debit karena penerimaan piutang, maka kita tulis di sini penerimaan piutang. Gitu. Di sini referensi di sini merupakan asal dari transaksi ini ada di jurnal apa. Misal ada di jurnal umum halaman 1, maka kita catat di sini. Misal kita dapat transaksi ini ada di jurnal umum halaman 1. Misal di sini ada halamannya. Halaman 1 ada transaksi mengenai kas. Nah, maka kita catat di sini. Contoh ini nama akunnya Kas. Kode akunnya misal 111. Nah, tanggalnya tanggal berapa kita catat, posisinya misal di jurnal di debit. Maka di sini kita catatnya di posisi debit. Kalau dia ternyata jurnalnya ada di posisi kredit, berarti kita catatnya di posisi kanan, di kredit. Nah, di sini tanggalnya tanggal berapa, keterangannya misal tadi pelunasan atau penerimaan piutang. Catat penerimaan piutang. Nah, di sini kita dapatnya itu kan tadi dari jurnal umum halaman 1. Maka kita catat JU 1. Jurnal umum halamannya 1 gitu. Kalau misal dapatnya dari jurnal umum halaman 3, maka kita catat JU 3 di referensinya. Nah, debit di sini atau kredit di sini nanti tinggal kita catat nominalnya. Kalau tadi kan posisinya di debit, maka kita catat di sini. Misal 1000, berarti kita catatnya 1000 di sini. Kalau misal posisinya dia ternyata ini itu ada di kredit transaksinya, maka kita catatnya di posisi kanan. Untuk ininya tinggal di strip saja atau boleh dikosongkan. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai bentuk stafel atau bentuk stafel yang 3 kolom terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bentuk stafel yang 3 kolom dia lebih lengkap karena di sini ada saldonya. Saldo di sini maksudnya mutasinya per tanggal sekian berapa, seperti itu. Jadi dia lebih lengkap. Jadi misal kita ingin mengetahui sebenarnya saldo kas kita di tanggal 8 itu ada berapa, nah kita bisa tahu kalau bentuk buku besarnya stafel, baik 3 kolom maupun 4 kolom. Saldonya, mutasinya kita jadi tahu tanggal 8 itu ada berapa saldonya, saldo kas kita gitu. Nah, di sini untuk formatnya ada tanggal, ada keterangan, referensinya sama, itu asalnya dari jurnal apa, dari jurnal mana, halaman berapa, kita catat di referensi. Terus di sini ada debit kredit,
Ini transaksinya dia posisinya di debit atau di kredit, tinggal dicatat di sini. Kalau dia posisinya di debit, berarti debit kreditnya tinggal di strip. Atau kalau dia misal ternyata di kredit, posisinya debitnya strip. Jadi tergantung dari jurnalnya, dia posisinya di debit atau di kredit. Nah, DK di sini, D atau K di sini maksudnya keterangan aja. Di sini posisinya sebenarnya debit atau kredit untuk saldo ini. Saldo ini sebenarnya posisinya di debit atau di kredit. Biasanya DK ini sesuai dengan saldo normal dari akunnya. Jadi kalian harus benar-benar hafal tuh saldo normal akun gitu. Nah, di sini untuk saldo berarti ini mutasinya. Nanti kita akan lebih bahas detail di contoh soal. Nah, di sini juga ada yang staffel 4 kolom. Nah, tadi kalau yang 3 kolom di sini saldonya hanya 1. Baik debit maupun kredit dia tetap 1, cuman di sini dikasih keterangan debit atau kreditnya. Nah, sedangkan kalau staffel yang 4 kolom di sini ada saldo debit, ada saldo kredit. Nah, jadi saat ternyata saldonya itu posisinya di debit, maka kita catat di debit semua pasti. Saat dia di kredit, berarti kita catat di kredit semua. Nah, debit kredit di sini juga sesuai dengan saldo normal akunnya, gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan suatu daftar yang berisi semua jenis nama akun dan totalnya, saldonya berapa. Nah, dibuat secara sistematis atau berurut sesuai dengan kode akunnya yang bersumber dari buku besar pada perusahaan per periode tertentu. Nah, jadi untuk neraca saldo ini hanya pindahan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Itu. Jadi setiap saldo kan di akhir periode atau di akhir bulan pasti di sini ada saldonya berapa. Nah, saldo yang terakhir ini, saldo akhir bulan, kita catat di dalam neraca saldo. Nah, di sini ada formatnya juga. Format neraca saldo di sini ada nama perusahaan, untuk judulnya ada nama perusahaan, ada neraca saldo atau trial balance. Di sini ingat per atau cukup dengan tanggal aja, tanggal akhir bulan atau tanggal akhir periodenya kapan. Misal 31 Januari, maka kita catat di sini 31 Januari tahun berapa. Tapi di sini contohnya ada di 31 Desember. Sini. Pokoknya ini setiap dicatatnya sesuai dengan periode akhir atau saat kita mau membuat laporan keuangan gitu. Tanggalnya, tanggal akhir periode atau tanggal akhir bulan, seperti itu. Nah, di sini untuk formatnya, di sini ada nomor akun atau kode akun. Di sini ada nama akun, terus ada debit, dan ada kredit. Contoh di sini akun kas. Kas ini kodenya 111. Terus piutang di sini kodenya 112. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk kode yang depannya 1, huruf pertamanya 1 nih, ini merupakan kelompok aset. Yang depannya angka 2, ini merupakan kelompok kewajiban. Depannya kode 3, ini merupakan kelompok modal atau jenis modal. Jenis akunnya modal. Nah, yang 4 di sini pendapatan. Yang kelima ini merupakan beban-beban. Nah, maka tadi kan saat kita bahas di jurnal, nah di situ kan ada sifat akun, terus ada kode akun, ada nama jenis akun atau kelompok akunnya. Nah, ini nantinya kode akun itu akan bermanfaat atau digunakan untuk membuat kode akun seperti itu. Nah, di sini kas
di sini 111. Untuk piutang usaha di sini 112, perlengkapan 113. Nah, peralatan 121. Nah, di sini untuk yang keduanya kan untuk aset itu dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, aset lancar di sini akun atau kode keduanya di sini hurufnya angkanya angka 1. Nah, sedangkan 2 ini menunjukkan bahwa dia merupakan aset tetap. Seperti itu. Gitu. Nah, untuk posisinya, posisi debit dan kredit di sini sesuai dengan saldo normalnya atau saat dia bertambah. Tapi pokoknya saldo normal atau posisi dia saat dia bertambah, saat akun ini bertambah, kan itu sama saja. Nah, jadi pokoknya di sini posisinya sesuai dengan saldo normal aja. Nah, di sini misal yang depannya 1 nih. 1 di sini. Ini kan merupakan akun akun aset, kelompok aset. Nah, aset bertambah atau saldo normal aset itu posisinya ada di debit, maka kita catatin semua di debit. Terus di sini ada 211, utang usaha. Nah, utang saldo normalnya ada di kredit, maka kita catat di sini di kredit. Modal di sini kelompok akun nomor 3. Nah, modal di sini posisinya di kredit. Nah, tapi mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan. Untuk prive ini merupakan akun kontra. Posisi prive adanya di debit. Ini jadi salah. Ini dihapus, ganti ke debitin. Ini salah penempatan. Nah, jadi prive ini mohon diperhatikan, untuk prive ini posisinya bukan di kredit. Untuk saldo akun prive di sini posisinya ada di debit. Seperti itu. Nah, untuk kewajiban di sini di kredit saldo normalnya, dan untuk beban saldo normalnya ada di debit. Itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Nanti kita akan masuk ke contoh soal untuk materi buku besar, jurnal buku besar dan neraca saldo. Cukup sekian. Terima kasih.